Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Adelia sebagai salah satu asisten pengampu modul 3 pengujian hipotesis pada praktikum statistika tahun 2024. Di video ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya pada kasus 2, yaitu mengenai uji T dengan sampel ganda. Namun sebelum itu, alangkah baiknya apabila kita mengetahui prosedur praktikum yang akan dilakukan. Di kasus 2 ini terdapat 6 buah prosedur praktikum. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan mengklaim bahwa kualitas bahan baku untuk suatu produk yang didapatkan dari supplier A sama dengan kualitas bahan baku produk dari supplier B. Kemudian yang kedua, lakukan penarikan sampel secara acak sebanyak 25 data. Yang ketiga, hitung rata-rata dan standar deviasi pada sampel data yang telah diambil. Yang keempat, berdasarkan hasil prosedur C, lakukan pengujian hipotesis terhadap klaim perusahaan tersebut dengan derajat signifikansi 0,01 dan juga 0,05. Yang kelima, catat hasilnya di lembar kerja. Dan yang terakhir yaitu bandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan data populasi sesungguhnya serta berikan analisa Anda. Oke, setelah kita mengetahui prosedur praktikum yang akan dilakukan, kita bisa berpindah pada sheet data praktikum modul 3. Di sini terdapat informasi mengenai data-data yang digunakan pada modul 3. Kita bisa fokus pada data kedua. Di sini terdapat kualitas bahan baku dari supplier A dan juga kualitas bahan baku dari supplier B. Untuk datanya sendiri berjumlah 3.000 data, dan dari ke-3.000 data ini kita akan ambil 25 sampelnya. Ya, langsung saja di sheet kasus 2. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada klaim dari kasus 2, kemudian ada tabel penarikan sampel, dan yang ketiga terdapat langkah-langkah dalam pengujian hipotesisnya. Pada klaim kasus 2, di sini berbunyi kualitas bahan baku produk dari supplier A sama dengan kualitas bahan baku produk dari supplier B. Bunyi klaim ini merupakan salah satu contoh dari sampel ganda, yang mana sampel ganda yaitu memiliki dua objek dengan perlakuan yang sama. Untuk objeknya di sini terdapat supplier A dan juga supplier B, sedangkan untuk perlakuan yang dilakukan yaitu kualitas bahan baku produk dari kedua supplier ini. Untuk memudahkan dalam pengolahan datanya, kita bisa ubah narasi dari klaim ini menjadi bentuk matematis, yaitu menjadi mu A sama dengan mu B, di mana untuk mu A mewakili supplier A dan mu B mewakili supplier B. Sedangkan untuk tanda sama dengan di sini mewakili kalimat sama dengan. Oke, kita bisa lakukan untuk penarikan sampel. Yang pertama untuk penarikan sampel pada supplier A. Di sini kita akan menarik sampel sebanyak 25 karena untuk uji T sendiri salah satu kriterianya yaitu datanya berjumlah kurang dari 30, sehingga kita menggunakan 25 data. Untuk kolom sampel kita bisa isi dengan rumus sama dengan range between, karena kita akan memunculkan nilai acak dari batas-batas yang telah kita tentukan. Untuk formulasi bottom kita isi dengan batas bawah dari data yang kita miliki yaitu 1, dan untuk formulasi top kita isi dengan batas atas dari data yang kita miliki yaitu 3.000. Oke, kita bisa klik enter, lalu kita drag hingga sampel nomor 25 dan kita copy lalu paste value agar nilainya tidak berubah-ubah lagi. Untuk memastikan tidak ada data yang ganda di sini, kita bisa cek dengan menggunakan conditional formatting, lalu highlight cell rules, dan juga duplicate value, lalu kita bisa klik OK. Apabila terdapat data yang ganda, di sini selnya akan di-highlight berwarna merah, sedangkan di sini tidak ada data yang ganda. Dan jika teman-teman menemui data yang ganda, teman-teman bisa lakukan red bin ulang. Karena di sini tidak ada data yang ganda, maka saya lanjutkan untuk menginput nilai dari masing-masing sampel yang telah dipilih. Pada kolom supplier A, kita isi dengan rumus sama dengan VLOOKUP, karena kita akan mengambil nilai dari data yang disajikan secara vertikal. Untuk formulasi lookup value, kita bisa isi dengan sel dari sampel yang kita inginkan. Lalu kita beri tanda separator. Kemudian untuk
formulasi table array ini menunjukkan di mana data yang kita ingin masukkan ini berada. Kita bisa berpindah pada sheet data praktikum modul 3, lalu kita seleksi seluruh datanya tanpa mengikutkan header, lalu kita klik Ctrl Shift panah bawah, dan jangan lupa untuk dikunci agar nilainya tidak berubah-ubah, lalu kita beri tanda separator, dan untuk formulasi kolom indeks 6 itu menunjukkan di mana di kolom berapa data yang ingin kita masukkan itu berada. Untuk data supplier A sendiri berada di kolom nomor 3. Jadi di sini saya akan isi dengan angka 3. Lalu kita beri tanda separator, dan untuk formulasi range lookup kita pilih yang false karena kita menginginkan nilai yang sama persis dengan data yang ada di sini ya teman-teman. Kita tutup dan klik enter. Oke, kita bisa drag hingga sampel nomor 25. Dan kita bisa cek apakah data yang kita input ini sudah benar di salah satu sampelnya. Misalnya di sini saya akan cek di sampel nomor 115 apakah datanya itu 1. Untuk sampel nomor 115 di sini datanya nilainya adalah 1. Jadi sudah benar ya teman-teman. Kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menghitung rata-rata dan juga standar deviasi. Untuk menghitung rata-rata kita gunakan rumus sama dengan average. Lalu seleksi semua nilai sampelnya di sini. Dan untuk standar deviasi kita gunakan rumus sama dengan stdev.s karena kita ingin menghitung standar deviasi dari sampel. Oke, kita seleksi semua nilainya, lalu kita tutup dan kita enter. Oke, setelah kita berhasil melakukan mengisikan rata-rata dan standar deviasi, kita bisa lanjutkan untuk mengisi sampel dari supplier B dengan cara yang sama. Jadi di sini akan saya percepat saja. Oke, di sini terdapat perbedaan untuk formulasi kolom indeks 6. Untuk supplier B sendiri berada pada kolom nomor 4. Jadi untuk kolom indeks 6 saya isi dengan angka 4. Dan selanjutnya masih sama ya teman-teman. Oke, saya juga akan cek di salah satu sampelnya. Di sini di sampel nomor 152. Dan sudah benar. Lalu saya isi standar deviasi dan juga rata-ratanya dengan rumus yang sama. Oke, setelah kita berhasil untuk melakukan penarikan sampel, kita bisa lanjutkan untuk melakukan pengujian hipotesisnya. Untuk melakukan pengujian hipotesis terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, langkah yang kedua menentukan taraf signifikansi, langkah yang ketiga menentukan titik kritis, langkah yang keempat menentukan uji statistik, dan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Di sini yang pertama untuk menentukan hipotesis, kita bisa buat 2 buah persamaan. Untuk persamaan yang pertama sendiri, kita mengacu pada bunyi klaim yang kita miliki. Di sini klaim yang kita miliki berbunyi mu A sama dengan mu B. Maka untuk persamaan pertama kita tuliskan mu A sama dengan mu B. Sedangkan untuk persamaan kedua itu bersifat berbanding terbalik dengan persamaan yang pertama. Maka persamaan kedua di sini berbunyi mu A tidak sama dengan mu B. Nah, setelah ini teman-teman bisa ubah
dari bentuk mu A sama dengan mu B ini menjadi mu A dikurang mu B sama dengan 0, dan untuk mu A tidak sama dengan mu B menjadi mu A dikurang mu B tidak sama dengan 0. Nah, setelah ini teman-teman bisa tentukan di mana letak H0 dan juga H1 berada. Perlu diingat bahwa H0 memiliki sifat tidak ada perbedaan atau bisa dikatakan sama. Maka untuk H0 di sini yaitu persamaan yang pertama atau mu A dikurang mu B sama dengan 0, dan untuk H1-nya yaitu mu A dikurang mu B tidak sama dengan 0. Setelah teman-teman bisa merumuskan hipotesisnya H0 dan H1, teman-teman tentukan di mana letak klaim tersebut berada dengan berpatokan pada persamaan matematis yang pertama, yaitu di H0 ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita tulis klaim. Oke, kita bisa lanjutkan untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan taraf signifikansi. Untuk taraf signifikansi sendiri sudah ditentukan di praktikum ini menggunakan taraf signifikansi 0,01 dan juga 0,05. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik kritis, di mana titik kritis ini adalah batas penerimaan atau penolakan H0. Untuk menentukan titik kritis, kita bisa gunakan rumus sama dengan T-inf, di mana rumus T-inf ini berfungsi untuk mengembalikan nilai T yang sesuai dengan probabilitas dua sisi dan dengan derajat kebebasan yang telah ditentukan. Untuk formulasi probability kita bisa isi dengan taraf signifikansi, dan untuk degree freedom-nya kita bisa isi dengan 48 yang didapatkan dari jumlah sampel pertama dan kedua dikurangi 2. Kenapa dikurang 2? Karena kita sedang melakukan pengujian dua arah ya teman-teman. Lalu kita klik enter dan kita bisa drag ke kanan karena untuk titik kritis di taraf signifikansi 0,05 itu nilainya masih sama. Oke, setelah ini kita bisa lakukan untuk menghitung uji statistik. Di sini kita akan menghitung nilai SP, T-hitung, dan juga P-value. Untuk rumus SP sendiri bisa kita lihat di sebelah kanan, yang mana SP kuadrat adalah N1 dikurang 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Oke teman-teman, kita bisa langsung masukkan untuk nilai SP-nya dengan rumus yang ada di sini sama dengan SQRT, lalu diperhatikan untuk jumlah kurungnya, kurung buka 4 kali N1 adalah jumlah sampel pertama yaitu 25 dikurang 1, kemudian kurung tutup 1 kali dikali dengan standar deviasi yang pertama, kemudian dikuadratkan, lalu kurung tutup 1 kali ditambah kurung buka 2 kali, lalu sampel kedua 25 dikurang 1 kurung tutup 1 kali dikali standar deviasi, kemudian dikuadratkan, lalu kurung tutup 2 kali dan dibagi dengan jumlah sampel pertama dan kedua yang dikurangi 2 atau 48. Kemudian kita kurung tutup 1 kali dan kita klik enter. Oke, setelah memasukkan untuk nilai SP-nya, kita bisa masukkan juga untuk nilai T-hitung dengan rumus yang ada di sini. Sama dengan kurung buka 3 kali rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua, lalu kurung tutup dikurangi D0 yaitu merujuk pada klaim yang dimiliki dengan persamaan 0 maka dikurang 0, lalu kurung tutup 1 kali dibagi dengan kurung buka nilai SP dikali dengan SQRT, lalu kurung buka 2 kali 1 dibagi dengan jumlah sampel pertama 25, lalu kurung tutup 1 kali ditambah kurung buka 1 dibagi 25 kurung tutup
4 kali, lalu kita bisa klik enter. Nah, di sini untuk T hitung itu bisa bernilai positif maupun negatif. Sedangkan T hitung saya di sini bernilai negatif, maka akan saya masukkan di T kecil. Apabila T hitung teman-teman itu positif, teman-teman bisa masukkan di T besar. Di sini saya akan masukkan nilai T hitung kecil adalah negatif 0,309. Dan untuk T yang besar yaitu bentuk positif dari T kecil ini, maka 0,309. Oke, setelah menghitung dari nilai T hitungnya, kita bisa hitung juga untuk nilai P value dengan ketentuan yang berada di sini. Di pernyataan nomor 3, jika H1 berkonotasi tidak sama dengan atau penolakan dua arah, maka menggunakan rumus demikian. Maka rumusnya adalah sama dengan kurung buka 1 dikurang T dot dis. Untuk formulasi X sendiri kita isi dengan T besar, lalu degree freedomnya masih sama dengan yang atas yaitu 48, dan untuk kumulatifnya yaitu true karena nilai yang kita munculkan itu berada pada rentang. Lalu kita tutup 2 kali ditambah dengan kurung buka T dot dis dikali dengan X adalah T kecil dengan derajat dengan degree freedomnya adalah 48 dan juga kumulatifnya yang true. Oke, kita tutup. Oke, di sini kurang tanda kurung tutup, dan untuk nilai P value-nya adalah 0,75 sekian ya teman-teman. Setelah itu kita bisa lakukan untuk penarikan kesimpulannya. Di taraf signifikansi 0,01 kita bisa berpacu pada kurva di sini. Kurva ini memiliki titik kritis 2,68 yang sudah sesuai dengan perhitungan titik kritis di awal tadi, dan memiliki 2 daerah penolakan, yaitu penolakan di sisi kanan dan penolakan di sisi kiri. Maka kita bisa isikan untuk nilai T hitungnya yang berada di sisi kanan yaitu T besar 0,309 berada di sisi kanan, dan untuk T kecil negatif 0,309 berada di sisi kiri. Nah, dari kurva ini kita bisa lakukan penarikan kesimpulan. Untuk T hitung, di sini saya melihat yang sisi kanan kurang dari T kritis, maka H0 dinyatakan diterima. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat untuk T hitung yang berada di sini berada pada penerimaan H0, maka H0 bisa dinyatakan diterima. Kemudian untuk ketentuan P value, di sini bisa kita lihat apabila P value yang bernilai 0,75 yaitu lebih dari taraf signifikansi 0,01, maka P value melebihi taraf signifikansi, maka dinyatakan penerimaan H0, maka H0 diterima. Sehingga klaim dinyatakan diterima. Oke. Kemudian untuk memastikan perhitungan kita, teman-teman bisa lakukan hal untuk dicek menggunakan software Minitab. Oke, di sini akan saya masukkan di software Minitab. Oke, teman-teman, untuk memastikan data yang kita hitung menggunakan Excel tadi sudah benar, teman-teman bisa cek menggunakan software Minitab. Di sini kita bisa buka Minitab. Kemudian di worksheet utama di sini, teman-teman bisa copy data dari supplier A, di copy, kemudian bisa teman-teman paste pada kolom C1. Sedangkan untuk data supplier B, teman-teman copy dan teman-teman paste pada kolom C2. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik Start, kemudian Basic Statistik.
Lalu pilih yang to sample T karena kita melakukan uji T dua arah. Kemudian untuk kolom yang pertama di sini pilih yang each sample is in its own column karena sampel ini berada di kolom masing-masing. Lalu teman-teman klik sampel 1, diklik C1, select, lalu C2 juga sama. Kemudian teman-teman bisa klik option, dan untuk confidence level di sini bisa disesuaikan dengan taraf signifikansi yang sedang diujikan. Saya ingin mengujikan taraf signifikansi 0,01, maka untuk confidence levelnya 99. Kemudian untuk hypothesis difference-nya kita isi dengan 0 sesuai dengan persamaan hipotesis yang dimiliki, dan untuk alternatif hipotesisnya dipilih yang tanda tidak sama dengan, dan jangan lupa untuk checklist assume equal variances. Lalu klik OK dan juga klik OK. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan dan kita bisa copy pada output test dan kita tempel pada lembar Excel di taraf signifikansi 0,01. Di sini akan saya paste. Kemudian teman-teman bisa bandingkan untuk output dari software Minitab-nya. Untuk nilai T atau T value-nya negatif 301. Di sini T hitung saya adalah negatif 0,309, maka masih sama dengan degree freedom-nya 48 dan P value 0,759. Oke, masih sama ya teman-teman. Lalu kita bisa lakukan analisis di sini. Dapat diketahui pada kurva T hitung bernilai 0,301, yang mana T hitung lebih kecil daripada T kritis, yaitu 2,68, sehingga T hitung berada di daerah penerimaan. Maka H0 diterima, sehingga klaim yang ada di atas ini, kualitas bahan baku sekian, dapat diketahui berdasarkan kurva dapat diketahui bahwa klaim dinyatakan benar. Oke, teman-teman bisa lakukan untuk penarikan kesimpulan pada taraf signifikansi 0,05 dengan langkah yang sama persis dengan memasukkan taraf signifikansi yang 0,05. Kemudian apabila teman-teman mendapati hasil kesimpulannya untuk taraf signifikansi 0,05 dan 0,01 itu berbeda, maka teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan dengan taraf signifikansi 0,05. Mengapa demikian? Karena terkhusus untuk praktikum ini kita menggunakan taraf signifikansi 0,05, dan juga selain itu untuk taraf signifikansi 0,05 itu memberikan toleransi kesalahan yang kita lakukan lebih banyak daripada 0,01. Oke, sekian video dari kasus 2. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.